Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Pemirsa SJTV dalam program acara Ujar, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan semangat. Salam berjumpa kembali dalam Ujar, Umpah Mengajar. Bersama saya Yusika Riendi dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari mata kuliah lembaga kepresidenan dengan materi pengangkatan presiden sebelum dan setelah amandemen bagian 2. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi Berbagi untuk Negeri. Pada pertemuan kali ini saya akan menemani Anda sekalian untuk membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengangkatan presiden sebelum dan sesudah amandemen bagian kedua. Adapun materi yang akan kita bahas atau yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, menjelaskan tentang pengangkatan presiden sebelum amandemen lanjutan sebelumnya. Kemudian yang kedua juga sama, mendeskripsikan pengangkatan presiden sesudah amandemen. Sahabat Ujar, dengan fakta sejarah yang panjang menjadikan Indonesia memiliki landasan historis yang menarik untuk dikaji, di mana adanya sebuah perubahan yang drastis dalam aspek ketatanegaraan Indonesia, khususnya mengenai suatu lembaga kepresidenan yang menjadi jabatan politik. Perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu amandemen dan pasca amandemen, maksudnya adalah amandemen itu apa gitu ya. Jadi amandemen itu adalah sebuah penyempurnaan terhadap sebuah undang-undang tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau dengan kata lain hanya melengkapi dan juga memperbaiki beberapa rincian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang asli. Jika kita lihat dalam ilmu hukum tata negara, pengertian amandemen ini ialah suatu hak yang dimiliki oleh legislatif untuk melaksanakan dan memberikan suatu usulan terhadap perubahan dalam rancangan undang-undang yang telah diajukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, yang dikatakan pemerintah adalah pihak eksekutif. Amandemen merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, di mana terdiri dari to amend, atau juga disering dikenal dengan to make better. Maka dapat diartikan dalam bahasa Indonesia ialah suatu hal yang dilakukan untuk melakukan sesuatu yang baik, perubahan atau penambahan terhadap suatu peraturan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan amandemen, maka dilakukan beberapa hal seperti menambah beberapa ketentuan atau juga pasal, merevisi atau memperbaiki pasal-pasal yang belum sempurna atau belum rinci, serta mengurangi beberapa pasal yang dianggap tidak perlu dalam suatu rumusan naskah undang-undang tersebut. Amandemen dilakukan dengan beberapa tahapan dan juga prosedur. Hal-hal yang ingin ditambahkan, dikurangi, atau juga direvisi, terlebih dahulu dibuatkan dalam bentuk naskah perubahan yang biasanya akan dilampirkan pada naskah Undang-Undang Dasar yang sudah ada sebelumnya. Oke. Di Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan, di mana dilakukan berturut-turut pada rentang waktu tahun 1999 sampai 2002, yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Kembali lagi bersama saya dalam Ujar Umpah Mengajar. Ya, lanjutannya dengan adanya sebuah perubahan Undang-Undang Dasar ini, sehingga dalam proses pemakzulan melibatkan seluruh aspek lembaga baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, karena sesuai dengan teori trias politika yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Oke. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Yang pertama adalah legislatif, kemudian di sini legislatif adalah membuat sebuah undang-undang rule making function. Kemudian kedua adalah kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yang melaksanakan bisa juga dikatakan sebagai rule application
function. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang atau sering disebut sebagai rule adjudication function. Sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang 1945 menganut prinsip check and balances. Check and balances. Prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menyempurnakan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. Melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi, nah ini yang saya maksud adalah sistem mengawasi adalah check and balances. Ya, tentunya dilaksanakan dengan ketat dan transparan. Suatu pendapat menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara ke arah demokratis dan modern. Antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi, kemudian transparan serta pembentukan lembaga-lembaga negara baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. Upaya mewujudkan check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah dilakukan dalam sebuah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang sudah 4 kali terjadi perubahan. Tidak ada lagi lembaga yang diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara. Melalui amandemen tersebut, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga memiliki kedudukan yang sangat kuat. Kewenangan utama pembuatan undang-undang ada pada DPR, walaupun persetujuan Presiden diperlukan ketika rancangan undang-undang telah disetujui oleh DPR. Telah disetujui oleh DPR bersama pemerintah, tetapi sampai batas waktu 30 hari tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden dapat dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme judicial review. Akhirnya ketika terjadi sengketa kewenangan antara lembaga negara, maka Mahkamah Konstitusilah yang berhak memutuskan. Sehingga proses dalam hal pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat terlaksana karena tidak ada lagi lembaga apapun di tingkat manapun untuk menghindari sebuah proses hukum dalam hal penegakan keadilan atas kejahatan yang dilakukan oleh seorang presiden, gitu ya. Atau dengan kata lain, oleh seseorang yang melakukan sebuah tindakan pidana berat. Baik sahabat ujar, dari ruang lingkup materi lanjutan mengenai pengangkatan presiden sebelum dan sesudah amandemen yang disampaikan semoga dapat memberikan wawasan dan pencerahan. Agar lebih paham, coba sahabat ujar jelaskan mengenai prinsip check and balances yang sudah kita bahas tadi. Silakan sahabat ujar berdiskusi di bawah kolom komentar. Kesimpulan materi pertemuan ini terkait dengan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden merupakan suatu hal yang harus ada dalam pengaturan konstitusi suatu negara, di mana mekanisme baik secara formil dan material harus termuat secara komprehensif dan konkret. Pemberhentian dilakukan dengan sesuai kaidah hukum yang berlaku dalam memenuhi unsur-unsur di dalamnya. Pemberhentian presiden dan atau wakil presiden bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia, dikarenakan pemberhentian sudah terjadi bahkan dari presiden pertama di Indonesia. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran yang sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Sahabat ujar dimanapun berada, bagaimana sampai di sini, apakah sudah paham? Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait materi ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan sahabat ujar dimanapun berada. Oke, kita tetap semangat. Terima kasih, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.